Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Khairida dan teman saya yang bernama Dara Zahira. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Baik Murabahah, Baik Salam, dan Istisna. A. Akad ba'i. Pengertian akad ba'i. Secara linguistik, al-ba'i berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Syarat ba'i, yang pertama syarat in'iqad, yang kedua syarat nafad, yang ketiga syarat sah, dan yang keempat syarat luzum. Rukun ba'i. Mayoritas ulama, rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari akid, penjual dan pembeli, ma'qud alaih, harga dan objek, sigat, ijab kabul. B. Akad ba'i murabahah. Pengertian akad ba'i murabahah. Ba'i al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba'i murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Landasan hukum ba'i murabahah ialah Al-Quran dan hadis. Syarat ba'i murabahah. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang setelah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Manfaat ba'i murabahah. Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi ba'i murabahah memiliki beberapa manfaat. Demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Ba'i murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ba'i murabahah juga sangat sederhana. C. Ba'i salam. Pengertian ba'i salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Ulama Syafi'iyah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Salam biasanya diaplikasikan pada pembiayaan petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu sekitar 2-6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur seperti garmen di mana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Landasan ba'i salam ialah Al-Quran dan hadis. Rukun ba'i salam yang pertama, muslim atau pembeli, muslam alaih atau penjual, modal atau utang, muslam fihi atau barang, sigat atau ijab kabul. Syarat ba'i salam yang pertama, modal harus diketahui. Yang kedua, penerimaan pembayaran salam harus tunai. Yang keempat, manfaat ba'i salam. Manfaatnya adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli. D. Ba'i istisna. Istisna adalah membeli sesuatu dengan pesanan. Jual beli ini telah dikenal sebelum Islam. Jual beli semacam ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa diproduksi sesuai dengan pesanan. Rukunnya adalah ijab dan kabul. Hukumnya adalah tetapnya kepemilikan atas penukar dan barang. Dan syarat sahnya adalah penjelasan tentang jenis barang yang dipesan, tipenya, ciri-cirinya, dan kadarnya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan dan menghindari perselisihan. Landasan ba'i istisna. Menurut Hanafiyah, ba'i istisna diperbolehkan dengan alasan istisnan demi kebaikan kehidupan manusia dan telah
dan telah menjadi kebiasaan atau uruf dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad istisna diperbolehkan karena ada ijma ulama. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabalah, akad istisna sah dengan landasan diperbolehkan akad salam dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi atau uruf. Rukun dan syarat bai istisna. Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli istisna adalah: yang pertama, adanya kejelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Yang kedua, merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga, tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontak ini akan berubah menjadi akad salam. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.